Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di rumah, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi pencatatan transaksi piutang. Indikator pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian piutang. Yang kedua, mengklasifikasikan piutang. Yang ketiga, menerapkan prosedur pencatatan piutang. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian piutang. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan piutang. Yang ketiga, mampu menerapkan prosedur pencatatan piutang. Nah, apa sih piutang itu? Piutang adalah tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi penyerahan jasa atau barang yang dilakukan saat ini. Jadi ketika ada penjualan barang atau jasa dan penjualan tersebut belum dibayarkan, maka akan muncul piutang. Yang selanjutnya, klasifikasi piutang, atau bisa juga kita sebut kelompok piutang maupun jenis-jenis piutang. Ada 3 klasifikasi piutang, yaitu piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit tetapi melalui surat perjanjian tertulis. Nah, jadi piutang dagang ini tidak dengan surat perjanjian tertulis, sedangkan piutang wesel ini melalui perjanjian tertulis. Dan yang ketiga yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah piutang kepada pihak lain yang timbul karena adanya macam-macam tagihan tetapi tidak termasuk ke dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Contohnya adalah piutang dividen dan uang muka pembelian. Baik, selanjutnya mengenai prosedur pencatatan piutang dagang. Bagaimana sih alur atau prosedur pencatatan piutang dagang tersebut? Nah, di sini yang pertama ada faktur penjualan. Apa itu faktur penjualan? Faktur penjualan adalah bukti transaksi untuk penjualan secara kredit. Penjualan kredit ini menyebabkan piutang dagang bertambah. Untuk selanjutnya akan dicatat ke dalam jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini akan berpengaruh terhadap kartu piutang, di mana kartu piutangnya akan bertambah. Nah, menyebabkan akun piutang dagang pada kartu piutang ini bertambah. Kemudian yang kedua, nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi untuk retur penjualan. Masih ingat retur penjualan? Ya, retur penjualan ini adalah barang yang sudah kita jual dikembalikan lagi oleh pembeli karena tidak sesuai dengan pesanan atau terjadi kerusakan. Nah, adanya nota kredit ini selanjutnya kita catat ke dalam jurnal umum. Kemudian akan berpengaruh pada akun piutang pada kartu piutang, yaitu akun piutang pada kartu piutang akan berkurang. Kemudian yang ketiga, bukti memorial.
Bukti memorial ini misalnya karena adanya penghapusan piutang. Nah, untuk selanjutnya juga akan dicatat ke dalam jurnal umum, dan pada kartu piutang akan menyebabkan akun piutang berkurang. Kemudian yang terakhir yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini adalah bukti transaksi akibat adanya pelunasan piutang. Nah, jadi kalau ada pelanggan yang melunasi piutangnya, maka akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas disertai dengan bukti kas masuk. Nah, pada kartu piutang akan menyebabkan akun piutang berkurang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat contoh pencatatannya sebagai berikut. Nah, di bawah ini adalah contoh data utang piutang antara PT Mahardika sebagai kreditur dengan PT Rahma Sentosa sebagai debiturnya. Nah, dari jurnal penjualan, jurnal umum, jurnal penerimaan kas, ini disusun ke dalam kartu piutang PT Rahma Sentosa sebagai berikut. Nah, inilah pencatatannya ke dalam kartu piutang. Nah, demikian materi kita kali ini. Kalian Ibu minta untuk kembali mencatat ke dalam buku catatan kalian dan mempelajarinya lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka buku paketnya. Sampai di sini pelajaran kita kali ini. Kita sambung pada pelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.